Ya, teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman sekalian kita merenungkan bagaimana jalan kehidupan kita. Sehingga ada nyanyian yang menyanyikan bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Seringkali jalan Tuhan bertentangan dengan keinginan kita. Seringkali waktu kita berjalan di jalan yang licin, kehidupan yang enak, tidak ada masalah, kita seringkali jadi lupa Tuhan. Tapi waktu kita lupa Tuhan, itulah saat bahaya mengintai kita. Karena waktu kita menjauh dari Tuhan, setan pasti dekat dan ingin menyerang. Bahkan sampai Tuhan mengatakan, waspadalah senantiasa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah karena iblis seperti singa meraung-raung di padang belantara yang siap menerkam. Kita anak-anak Tuhan diibaratkan sebagai domba. Kita seringkali lengah. Kita seringkali tidak tahu sekeliling kita karena domba jarak 2 meter matanya tidak bisa melihat. Sehingga kalau di 2,5 meter ada iblis atau ada singa, domba tidak tahu. Karena itu dia harus selalu mengikuti temannya dan mengikuti gembalanya. Kalau dia tidak mengikuti, maka langsung dia pasti tersesat. Karena dia tidak tahu jalan pulang. Karena itulah Tuhan memberi contoh kita manusia sebagai domba, anak-anak Tuhan yang harus selalu ikut pada gembalanya. Nah, seringkali waktu kita lancar, kita anggap semua oke, kita tetap beribadah biasa dan meremehkan Tuhan. Seringkali kita tidak mau melayani Tuhan, seringkali kita lalai, seringkali kita hidup mengikuti keinginan daging kita. Padahal Tuhan mengatakan, aku roh, barang siapa menyembah aku harus menyembah di dalam roh, bukan di dalam daging. Kalau kita menyembah Tuhan dalam daging, berarti kita mendikte Tuhan, kita menyuruh Tuhan mengikuti keinginan daging kita, yaitu kenikmatan, kekayaan, kesenangan pribadi, dan lain-lain. Tapi waktu kita mengikuti hidup dalam roh, maka mungkin kita menderita. Mungkin kita tidak bisa terlepas daripada mara bahaya. Tapi meskipun kita dalam mara bahaya, dalam kesulitan, kalau kita percaya ada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Dan pasti indah pada waktunya. Contohnya waktu murid-murid ada di tengah-tengah danau bersama Tuhan, ada badai, hujan badai. Sehingga murid-murid ketakutan. Sedangkan Tuhan tidur. Mereka membangunkan Tuhan. Mengira Tuhan tidak tahu. Mengira Tuhan tidak berkuasa. Tapi waktu Tuhan bangun dan menghardik, maka badai itu stop. Tidak ada hujan dan badai lagi. Sehingga situasi berubah. Dari ketakutan menjadi damai sejahtera bersama Tuhan. Nah, ini yang kita harus pelajari, teman-teman. Jangan kita biarkan ketakutan itu ada dalam diri kita. Tapi biarlah kita percaya bahwa Tuhan kita pasti sanggup dan pasti bisa. Mari teman-teman, percaya saja kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang tidak Tuhan tahu dan tidak Tuhan peduli. Tuhan mengatakan sehelai rambut saja copot dari kepala kita, Tuhan tahu. Bahkan waktu kita masih di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita.
Karena itu, kita dalam hidup harus percaya Tuhan dan mentuhankan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dialah pencipta alam semesta. Tuhan yang maha kuasa. Tapi ingat, Dia juga Tuhan maha pengasih dan penyayang. Tapi yang indah, Dia adalah Bapa kita yang di surga. Karena itu, percayalah, mintalah tolong pada Tuhan dalam situasi apapun. Oke teman-teman, sampai kita ketemu lagi di episode berikutnya.